Selamat datang di kuliah mekanika bersama saya Hari Mahardika, staf pengajar dari FMIPA ITB. Hari ini kita akan melanjutkan materi kuliah gaya sentral yang kali ini membahas tentang persamaan gerak gaya kuadrat terbalik. Mari kita ikuti materi kuliah dengan seksama. Gaya kuadrat terbalik merupakan gaya yang secara matematis diformulasikan sebagai F sama dengan K per R kuadrat R topi, dengan K merupakan konstanta. Nilai dari K akan mempengaruhi bentuk lintasan dari partikel seperti yang terlihat di gambar di samping. Bila K lebih kecil dari 0 atau dengan kata lain bernilai negatif, maka gaya sentral yang mempengaruhi kedua partikel merupakan gaya atraktif atau tarik-menarik. Contoh dari gaya tarik-menarik ini sudah kita kenal sejak SMP, yaitu gaya gravitasi, di mana K sama dengan minus G M besar M. Dan juga gaya Coulomb di mana K sama dengan Q besar Q per 4 pi epsilon 0 yang akan bernilai negatif jika Q besar dan Q merupakan muatan listrik yang tidak sejenis. Bila K lebih besar daripada 0 atau dengan kata lain bernilai positif, maka gaya sentral yang mempengaruhi kedua partikel merupakan gaya repulsif atau tolak-menolak. Contoh dari gaya tolak-menolak ini dapat kita dapatkan dari gaya Coulomb atau gaya elektrostatik yang nilai K-nya bernilai positif akibat Q besar dan Q terdiri dari muatan listrik yang sejenis. Pengaruh dari gaya kuadrat terbalik dapat kita lihat pada formulasi fungsi energi potensial efektif sebagai berikut. Kita tuliskan persamaan energi potensial efektif, substitusikan gaya kuadrat terbalik, integrasikan, maka akan kita dapatkan V efektif sama dengan K per R ditambah L kuadrat per 2mR kuadrat. Dari ekspresi terakhir, V efektif terlihat bahwa segmen L kuadrat per 2mR kuadrat lebih cepat menuju 0 dibandingkan dengan segmen K per R, karena pengaruh 1 per R yang dikuadratkan akan membuat suku tersebut lebih cepat mati daripada 1 per R saja. Sehingga apabila kita ingin mencari bentuk lintasan R sebagai fungsi dari sudut theta dari gaya kuadrat terbalik FR, maka kita lakukan prosedur yang telah dicontohkan pada dua segmen sebelumnya. Pertama-tama kita ganti F sebagai fungsi R menjadi F sebagai fungsi dari 1 per U, sehingga FR di atas menjadi sama dengan KU kuadrat. Lalu substitusikan ekspresi ini ke dalam persamaan gerak sehingga menjadi seperti ini dan ini. Dan dari ekspresi terakhir inilah persamaan gerak dapat kita cari solusi dari U dan juga R. Detail bagaimana R ini diselesaikan akan dibahas pada segmen-segmen selanjutnya. Terima kasih telah mengikuti materi persamaan gerak gaya kuadrat terbalik. Kita akan lanjutkan kuliah kita pada pembahasan mengenai persamaan grafik gaya kuadrat terbalik pada segmen selanjutnya.